Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Dika dari kepoinit.com. Pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial cara membuat blog yang menghasilkan uang. Sebelum kita mulai, dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share. Pertama-tama kita buka web browser. Di sini saya menggunakan Mozilla Firefox. Kemudian di address bar kita tuliskan blogger.com. Pertama-tama Blogger ini tersedia dalam bahasa Inggris, sehingga kita rubah terlebih dahulu ke dalam bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami. Kemudian di bagian English kita rubah ke dalam bahasa Indonesia. Setelah Blogger berubah menjadi bahasa Indonesia, kemudian kita klik buat blog. Kemudian kita login dengan akun Google. Pertama-tama teman-teman diminta untuk mengkonfirmasi profil teman-teman di Blogger ini. Profil ini yaitu nama yang akan digunakan dalam blog teman-teman nantinya. Di sini saya menggunakan nama admin. Setelah semuanya selesai, klik lanjutkan ke Blogger. Saat pertama kali teman-teman masuk ke Blogger, maka teman-teman akan dihadapkan dengan tampilan tentang Undang-Undang Uni Eropa yang menjelaskan tentang copyright dari konten. Setelah semuanya dipahami, kemudian klik buat blog baru. Oke, untuk di bagian judul ini, teman-teman bisa tuliskan judul dari blog teman-teman. Dan di bagian alamat, teman-teman bisa tuliskan alamat blog yang teman-teman inginkan. Jika di bawah alamat blog terdapat sebuah peringatan, maaf alamat blog ini tidak tersedia, maka teman-teman rubah alamat blog teman-teman itu ke alamat lainnya yang lebih unik sehingga belum digunakan oleh blogger lainnya. Jika alamat blog teman-teman ini dapat digunakan, maka akan terdapat tanda centang berwarna biru keabu-abuan, dan di bawahnya itu ada tulisan alamat blog ini tersedia. Alamat blog ini dapat teman-teman gunakan. Kemudian di bagian tema bisa teman-teman pilih sesuai dengan selera teman-teman. Tema ini bisa teman-teman rubah nantinya. Setelah semuanya selesai, klik buat blog. Google akan menawarkan teman-teman untuk membeli sebuah domain. Jika teman-teman tertarik, teman-teman bisa menggunakan ini, dan untuk video ini saya tidak akan menggunakan domain khusus seperti .com, sehingga saya akan mengklik lain kali. Di bagian pertama itu ada postingan. Di bagian postingan ini akan menampilkan seluruh postingan ataupun artikel yang telah teman-teman buat di dalam blog ini. Jika teman-teman ingin membuat artikel baru, maka teman-teman tinggal klik entry baru saja. Oke, untuk di bagian judul postingan, teman-teman tulis judul untuk postingan teman-teman ini. Di sini saya akan mencontohkan untuk judulnya ini, saya berikan demo pembuatan blog Keypoint IT. Kemudian di bawahnya itu yang terdapat lembar yang lebih besar itu digunakan untuk mengisi artikel teman-teman. Bisa berupa postingan, video, ataupun gambar. Setelah semuanya selesai, kita pindah ke bagian sisi kanan. Di sisi kanan ini terdapat sebuah fitur yang bernama label. Label ini digunakan layaknya seperti kategori yang menjelaskan tentang artikel teman-teman. Di sini untuk artikel demo pembuatan blog Keypoint IT akan saya masukkan ke kategori blog. Setelah
selesai teman-teman masukkan, kemudian klik selesai. Di bawahnya itu ada fitur jadwal. Mungkin untuk fitur jadwal ini kita lewatkan saja karena tidak kita gunakan. Di bagian tautat permanen ini digunakan untuk merubah alamat dari artikel teman-teman. Di sini alamat dari artikel saya yaitu demo-k.it.blogspot.com /2019/01/demo pembuatan blog K.it. Jika teman-teman tidak menyukai alamat dari artikel ini, teman-teman bisa merubahnya dengan cara merubah tanda titik dari tautat permanen otomatis ke bagian bawahnya, yaitu tautat permanen khusus. Kemudian ketikkan alamat artikel yang teman-teman inginkan. Di sini saya akan menghapus bagian kata demo dan juga K.it. Setelah selesai maka klik selesai. Untuk bagian lokasi dan pilihan itu kita biarkan saja karena tidak kita gunakan. Setelah semuanya selesai, klik tulisan publikasi untuk mempublikasikan artikel teman-teman. Kemudian kita coba lihat artikel yang baru saja kita buat. Oke, ini merupakan artikel yang baru saja kita buat. Ini merupakan contoh ya, sehingga tidak terlalu banyak tulisan yang saya berikan di sini. Dan ini merupakan alamat dari postingan yang baru saja kita buat. Oke, di bagian kedua itu ada statistik. Statistik berfungsi untuk menunjukkan berapa banyak pengunjung yang hadir ke blog teman-teman, baik hari ini, kemarin, bulan lalu, dan total keseluruhan pengunjung yang mengunjungi blog teman-teman. Di bagian ketiga itu ada komentar. Di bagian ini teman-teman dapat melihat seluruh komentar yang ada di blog teman-teman. Kemudian di bagian 4 ada halaman. Di bagian halaman ini berfungsi untuk membuat sebuah halaman seperti halaman about atau tentang blog teman-teman ini, contact us, privacy policy, dan sebagainya. Semuanya itu dibuat di bagian halaman ini. Oke, selanjutnya ada bagian tata letak. Bagian ini digunakan untuk menyusun dari elemen-elemen blog teman-teman. Bisa di sini juga bisa teman-teman tambahkan gadget seperti artikel populer, label, dan sebagainya. Untuk penjelasan tentang tata letak ini cukup panjang ya, sehingga akan saya buatkan video selanjutnya yang membahas secara rinci tentang fitur tata letak pada blogger ini. Oke, selanjutnya itu ada tema. Oke, di sini digunakan untuk merubah tampilan ataupun tema yang sedang teman-teman gunakan di blog ini. Untuk merubah tema, teman-teman bisa langsung klik edit HTML. Oke, hapus semua kode yang ada di sini, kemudian pastekan kode tema baru yang telah teman-teman download. Selanjutnya ada bagian setelan dan setelan dasar. Di sini terdapat pengaturan-pengaturan untuk blog teman-teman. Di sini yang perlu kita tambahkan itu di bagian deskripsi. Kita akan menambahkan sesuatu deskripsi yang menjelaskan tentang blog kita ini. Setelah semuanya selesai, klik simpan perubahan. Dan untuk pengaturan lainnya itu kita biarkan saja. Kemudian ada bagian postingan, komentar, dan berbagi. Di sini yang pertama itu ada tampilkan sebanyak mungkin. Ini itu digunakan untuk menampilkan jumlah artikel yang akan ditampilkan di bagian
halaman utama blog teman-teman. Dan untuk bagian komentar kita biarkan saja. Kemudian di bagian moderasi komentar kita buat selalu. Oke, kemudian kita masukkan alamat email moderasi, yaitu alamat email teman-teman. Jadi moderasi komentar ini yaitu jika ada seorang pengunjung yang berkomentar di blog teman-teman, maka komentar itu tidak akan langsung muncul di blog teman-teman. Jadi komentar itu akan meminta persetujuan terlebih dahulu ke teman-teman apakah akan dipublikasi ataupun tidak. Setelah semuanya selesai, klik simpan setelan yang ada di bagian pojok kanan atas. Oke, untuk bagian email kita biarkan saja, kita langsung beralih ke bahasa dan performan. Oke, untuk di bagian bahasa ini terdapat bahasa Indonesia. Pertama-tama kita rubah bahasa Indonesia ini ke bahasa Inggris Amerika Serikat. Ini berfungsi agar fitur penghasilan itu muncul di bagian sidebar kiri ini. Kemudian kita simpan setelan, lalu kita coba reload. Dan untuk sekarang tab penghasilan sudah tersedia. Untuk tab penghasilan ini saya akan jelaskan di bagian akhir video ini. Oke, sekarang di bagian preferensi penelusuran. Di sini kita akan merubah di bagian tag metadata deskripsi. Pertama kita aktifkan dulu dengan memilih ya. Kemudian isi kategori yang akan kita bahas dalam blog ini. Saya akan mencontohkan sebagai teknologi, pisahkan dengan tanda koma, kemudian Android. Saya akan membahas juga dengan PC, komputer, game, dan software. Setelah semuanya selesai, klik simpan perubahan. Untuk setelan lainnya kita biarkan saja. Kemudian kita beralih ke bagian lainnya. Oke, di bagian lainnya ini yang perlu kita ubah itu dari bagian feed situs. Di bagian izinkan feed blog kita dari penuh ya, dari penuh kita rubah ke bagian singkat. Ini berfungsi agar artikel blog teman-teman ini tidak bisa di copy paste. Untuk bagian lainnya kita biarkan saja, kemudian simpan setelan. Oke, di bagian setelan pengguna juga kita biarkan saja. Lalu kita berpindah ke bagian penghasilan. Oke, di bagian penghasilan ini digunakan untuk mendaftarkan blog teman-teman ke Google AdSense. Hal ini digunakan agar blog teman-teman itu dapat menampilkan iklan dari Google dan yang pastinya mendapatkan penghasilan dari blog teman-teman ini. Di sini dapat kita lihat untuk blog saya ini belum memenuhi syarat untuk Google AdSense karena umur blog saya ini masih 1 hari. Minimal umur blog teman-teman ini harus berumur sekitar 7 hari ataupun 1 minggu lebih agar di bagian ini tersedia untuk pendaftaran ke Google AdSense. Untuk cara agar blog teman-teman cepat diterima Google AdSense, teman-teman dapat melihat video saya yang sebelumnya, yaitu cara cepat blog diterima Google AdSense. Link video itu telah saya sediakan di deskripsi video ini. Jadi teman-teman bisa lihat tips-tips yang saya berikan di situ agar blog teman-teman itu cepat diterima oleh Google AdSense dan mendapatkan penghasilan dari blog teman-teman ini. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru dari kami. Sampai jumpa.